Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabatku, generasi Gen Z yang Allah amanahkan untuk masa depan bumi kita. Pernahkah kalian membayangkan dunia saat usia kita telah mencapai 40 tahun nanti? Ilmuwan telah memperingatkan, suhu bumi akan naik secara drastis, es di kutub akan mencair, kota pesisir tenggelam, dan krisis air bersih yang melanda. Ini bukan fiksi ilmiah saja, melainkan skenario yang akan kita hadapi jika kita terus acuh tak acuh. Ironisnya, wacana keagamaan di masjid-masjid kita masih sibuk dengan urusan hablum minallah dan hablum minannas. Kita rajin membahas sholat, zakat, dan puasa, tetapi nyaris tidak pernah membicarakan hubungan dengan manusia dengan alam. Padahal, alam adalah ciptaan Allah yang wajib kita jaga. Mari kita renungkan, menjadi khalifah di bumi itu artinya apa sebenarnya? Yang pertama, tafsir ulang konsep khalifah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Tetapi malaikat sempat protes karena khawatir manusia akan berbuat kerusakan. Dan kekhawatiran itu terbukti pada hari ini. Selama ini kita memahami khalifah hanya sebagai pemimpin antar manusia saja. Padahal maknanya lebih luas. Pengelola bumi yang bertugas memakmurkan, bukan mengeksploitasi. Allah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 61. Dia menjadikan kamu pemakmurnya. Kata istikmar berarti menghidupkan, membangun, dan merawat, bukan merusak. Ketika membuang sampah sembarangan, kita mengkhianati amanah kekhalifahan. Allah tidak hanya menanyakan sholat kita saja, tetapi juga bagaimana kita merawat bumi titipannya. Yang kedua, fikih lingkungan atau fikih al-bi'ah. Kesadaran lingkungan dalam Islam bukanlah wacana baru. Ulama klasik telah membahasnya dalam konsep ihya al-mawat atau menghidupkan lahan yang mati. Yang kedua, hima, kawasan lindung, dan larangan israf atau berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, lalu buahnya dimakan burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari. Menanam pohon adalah pahala jariah, tetapi kita justru sibuk menebang pohon untuk gedung yang megah. Allah melarang kerusakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Membuang sampah sembarangan bukan sekedar kurang kesadaran, tetapi itu adalah dosa. Bahkan berwudu pun dilarang boros air, sebagaimana sabda Nabi, "Janganlah boros air meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, aktivisme berbasis masjid. Bayangkan jika masjid di Indonesia tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga pusat gerakan hijau. Masjid dengan panel surya di atap, halaman yang ditumbuhi pohon produktif seperti mangga dan jambu, serta
program bank sampah yang mengubah plastik menjadi rupiah. Untuk kegiatan sosial, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kiamat tiba, sementara di tangan kalian ada bibit kurma, maka tanamlah." Hadis riwayat Ahmad. Bahkan di akhir dunia sekalipun, kita diperintahkan untuk terus berbuat baik kepada bumi kita. Wahai teman-temanku, kita adalah generasi yang akan mewarisi bumi ini, atau justru mewarisi kehancurannya. Pilihan semua ada di tangan kita. Kita bisa terus bersikap acuh atau bangkit menjadi khalifah sejati. Merawat bukan merusak, menanam bukan menebang, menghemat bukan memboros. Mulailah dari hal-hal kecil, membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik, dan menanam pohon. Suarakan kesadaran ini agar masjid sekitar menjadi masjid yang hijau. Karena menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia. Agar mereka merasakan sebagian dari akibatnya, supaya mereka kembali. Mari kembali bertobat dan merawat bumi, sebelum bumi tidak lagi mampu merawat kita. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati Anda sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.